Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Nurul Hikmah dengan NIM 10519111622, kelas PAI 4D dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, buku ini berjudul Filsafat Pendidikan Islam karya Asrarul Usman yang diterbitkan oleh Civic Pustaka Learning Center 2020 yang memiliki ketebalan buku 198 halaman. Langsung saja di bab pertama membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam ini adalah suatu kajian filosofis yang berfokus pada pendidikan dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Adapun istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis yang sampai ini istilah kejelasan pendidikan Islam masih menjadi perdebatan dalam konsep dan realitanya. Secara kelembagaan, khususnya negara Indonesia, realitas pendidikan Islam kurang mempunyai tempat yang layak di mata pemerintah. Abudin Nattah mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai suatu kajian filosofis mengenai sebagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan mendapatkan para ahli khususnya filsuf muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dikatakan Abudin Nattah suatu upaya menggunakan filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal. Adapun bab 2 membahas tentang objek kajian filsafat pendidikan Islam, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ontologi, kedua epistemologi, ketiga aksiologi. Pertama ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang membahas hakikat, realitas, atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas. Ada 3 macam yang ada realita yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu alam fisik atau kosmos, manusia ontropos, dan Tuhan theos. Kedua, epistemologi. Kata epistemologi merupakan gabungan 2 kata bahasa Yunani, yaitu episten yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata epistem sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistemai yang artinya meletakkan, mendudukan, atau menempatkan. Jadi secara etimologi, epistemologi berarti pengetahuan sebagai usaha untuk menempatkan suatu dalam kedudukan sebenarnya. Yang ketiga, aksiologi. Secara sederhana berarti nilai guna, sedangkan dalam kajian filsafat istilah aksiologi biasanya diartikan sebagai suatu bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai, termasuk di dalamnya tentang tujuan memperoleh pengetahuan yang merupakan salah satu objek filsafat murni yang berfungsi untuk menilai hakikat suatu berkaitan dengan nilai baik etika, logika, maupun estetika. Selanjutnya di bab ketiga membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Kajian tripologi filsafat pendidikan Islam yang sebagaimana diperkenalkan oleh Syekh Hussein Nasr, yaitu yang pertama aliran paripetik Masyai, yang kedua aliran hermeneutik Ismailili, yang ketiga aliran illuminations Isyiraki, yang keempat aliran teosofi transendental Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Karena aliran filsafat itu sangat penting dalam rangka menggali filsafat pendidikan Islam dari aliran utama filsafat Islam klasik, yaitu Masyaiyah Paripatitisme dengan tokoh Ibnu Sina, Ismailili hermeneutik Pitagorean oleh Ikhwan al-Safa, Isyrakiyah Illuminationisme dengan tokohnya Suhrawardi, dan aliran Hikmah Al-Muta'aliyah teosofi transenden dengan tokohnya Mullah Sadra. Adapun interpretasi Jawad Ridlah tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam, yang pertama aliran religius konservatif Al-Muhafiz, yang kedua aliran religius rasional Al-Dini Al-Aqlani, yang ketiga pragmatis instrumental Al-Zarai. Baik, adapun bab 4 membahas konsep manusia menurut Al-Quran. Manusia dalam perspektif Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Banyak sekali sebutan yang disematkan kepada manusia. Manusia dikenal dengan sebutan makhluk, individu, dan sosial pedagogik. Yang pertama, al-insan. Secara etimologis, al-insan terbentuk dari akar kata uns yang berarti senang, harmonis, atau terambil dari kata nis yang berarti lupa. Ada juga pendapat yang mengembalikan akar katanya kepada kata naus yang berarti pergerakan atau dinamisme. Hampir serupa dengan makna ini adalah uraian Ibnu Zakaria bahwa semua kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin memiliki makna asli jinak seperti diharmonis dan tampak dengan jelas.
Bagian B, al-bashar. Dilihat dari segi bahasa, lughawi, al-bashar berarti fisik manusia. Makna ini diambil dari berbagai uraian tentang makna al-bashar tersebut. Di antaranya adalah uraian Ibnu Mansur dalam lisan al-Arab yang menjelaskan bahwa kata al-bashar dipakai untuk menyebut manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik suatu ataupun banyak. Kata al-bashar adalah jamak dari kata al-bashar yang artinya pertemuan kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tumbuhnya rambut atau bulu.